Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Bambang Wahyu Saputri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ukuran pemusatan data, letak data, dan ukuran penyebaran data. Dalam pemusatan data ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama rata-rata hitung, yang kedua rata-rata ukur, yang ketiga rata-rata harmonik, yang keempat modus, dan yang terakhir median. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu rata-rata hitung. Nah, rata-rata hitung atau mean ini merupakan nilai yang mewakili kumpulan data, yaitu nilai yang kurang dari nilai itu, nilai yang lebih dari nilai itu, dan nilai itu sendiri. Nah, rumusnya data tunggal yaitu X ada garisnya di atasnya, itu biasa disebut X bar. Jadi rumusnya X bar sama dengan sigma XI per N. Kemudian saya akan membahas tentang rata-rata ukur atau geometrik mean. Nah, di sini jika perbandingan tiap dua data berurutan tetap atau hampir tetap, untuk mencari rata-ratanya di sini lebih baik daripada rata-rata hitung. Nah, untuk data X1, X2, X3, dan seterusnya, kemudian Xn, maka menggunakan rumus G sama dengan N akar kuadrat X bar 1 dikali X bar 2 dikali X bar 3 dan seterusnya, kemudian X bar N. Nah, G ini merupakan rataan ukur, N merupakan banyaknya data, yang XI itu merupakan data keberapa. Nah, untuk bilangan yang besar, sebaiknya menggunakan logaritma yang dirumuskan dengan logaritma sama dengan sigma log per XI. Nah, di sini untuk data yang telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi menggunakan rumus logaritma sama dengan sigma dalam kurung Fi log XI per sigma Fi. Nah, keterangannya yaitu G sama dengan rataan ukur, XI sama dengan titik tengah kelas, Fi sama dengan frekuensi yang bersesuaian dengan XI. Selanjutnya kita akan bahas tentang rata-rata harmonik. Nah, rata-rata harmonik ini merupakan kebalikan dari rataan hitung dengan bilangannya, yang merupakan kebalikan dari kumpulan bilangan tersebut. Maka rataan harmoniknya ini dirumuskan dengan H sama dengan N per sigma 1 XI. Nah, di sini keterangannya H itu merupakan rataan harmonik, N itu merupakan banyaknya data, XI ini merupakan data keberapa. Di sini ada juga daftar distribusi frekuensi. Nah, daftar distribusi frekuensi ini dirumuskan dengan H sama dengan sigma Fi per sigma dalam kurung N per XI. Nah, di sini keterangannya yaitu H sama dengan rataan harmonik, XI merupakan titik tengah kelas, Fi merupakan frekuensi yang bersesuaian dengan XI. Nah, selanjutnya yaitu modus. Modus ini merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data, atau bila dilihat dalam data ini berbentuk tabel, maka modus merupakan nilai dengan frekuensi terbanyak dalam suatu data. Nah,
untuk menentukan modus dalam data yang sudah disusun dalam bentuk daftar distribusi frekuensi kelompok, maka harus dilakukan langkah-langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tentukan kelas modus, yaitu kelas yang memiliki frekuensi terbesar dibandingkan kelas-kelas lainnya. Yang kedua, yaitu hitung panjang kelas yang disimbolkan dengan huruf P. Yang ketiga, hitung batas bawah kelas yang disimbolkan dengan huruf B. Selanjutnya, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang kurang dari atau sebelum titik tengah kelas modus yang disimbolkan dengan D1. Nah, selanjutnya frekuensi kelas modus ini dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang lebih atau sesudah titik tengah kelas modus yang disimbolkan dengan huruf D2. Maka di sini kita akan memasukkan nilai yang telah dihitung ke dalam rumus MO sama dengan B plus P dalam kurung D1 per D1 plus D2. Nah, selanjutnya yaitu median. Median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan berdasarkan bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Nah, untuk lebih memahami, simak diagram berikut ini. Nah, untuk data tunggal dengan banyaknya data ganjil, yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5, ini yang merupakan median atau nilai tengah yaitu X3. Nah, untuk data tunggal dengan banyak datanya genap yaitu X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Nah, di sini X3 dan X4 ini terbagi ke dalam rumus yaitu ME sama dengan X3 plus X4 per 2. Sehingga untuk mencari median pada daftar distribusi frekuensi kelompok, maka lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, temukan letak kelas median dengan cara melihat kelas mana yang mencapai setengah dari jumlah frekuensi. Nah, yang kedua, hitung batas sub bawah kelas yang disimbolkan dengan huruf B. Yang ketiga, hitung panjang kelas yang disimbolkan dengan huruf P. Yang keempat, tambahkan kolom tabel frekuensi kumulatif karena dalam rumus akan ada frekuensi kumulatif sebelum kelas median yang disimbolkan dengan huruf FK. Selanjutnya, perhatikan frekuensi pada kelas median yang disimbolkan dengan huruf FM. Nah, sehingga rumusnya yaitu ME sama dengan B plus P dalam kurung 2N dikurangi FK dibagi FM. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran letak data. Ukuran letak data ini biasanya dinyatakan dalam bentuk fraktil. Nah, fraktil ini merupakan nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Ukuran letak data ini terdiri dari 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, kita akan membahas yang kuartil dulu. Dalam kuartil ini dikenal istilah kuartil pertama atau disebut Q1. Nah, kemudian kuartil kedua atau yang disebut Q2 atau median. Selanjutnya kuartil ketiga atau Q3.
data tunggal dengan banyak data ganjil, maka urutkan data terlebih dahulu. Nah, ini kemudian cari letak kuartil dengan rumusnya. Letak Q sama dengan datum ke dalam kurung N+1 dibagi 4. Nah, barulah kita dapat menentukan nilai kuartilnya. Selanjutnya, untuk data dalam daftar distribusi frekuensi kelompok. Nah, maka ada pun langkah-langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, temukan kelas kuartil dengan rumus letak I sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 4 dengan I sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, kemudian ini hitung batas bawah kelas yang biasanya disimbolkan dengan huruf B. Kemudian hitung panjang kelas juga yang disimbolkan dengan huruf B. Kemudian tambahkan kolom tabel frekuensi kumulatif karena dalam rumus akan ada frekuensi kumulatif juga. Nah, sebelum kelas kuartil yang disimbolkan dengan huruf FK. Dan yang terakhir, perhatikan frekuensi pada kelas kuartil yang disimbolkan dengan huruf FQ. Nah, ini menggunakan rumus QI sama dengan B plus P dalam kurung 4 in dikurangi FK per Q. Nah, I ini sama dengan 1, 2, dan 3. Selanjutnya yaitu desil. Desil ini merupakan bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 10 bagian. Nah, untuk data tunggal ini data yang telah diurutkan terlebih dahulu, kemudian cari letak desilnya, yaitu dengan rumus letak D sama dengan datum ke I dalam kurung N+1 per 10. Nah, barulah kita dapat menentukan nilai desilnya. Selain itu, untuk data dalam daftar distribusi frekuensi kelompok pun rumus yang digunakan juga sama dengan kuartil. Hanya saja bila kuartil data ini dibagi 4, maka desil data dibagi 10. Untuk lebih jelasnya, maka lakukan saja langkah-langkah seperti ini ya. Untuk data dalam daftar distribusi frekuensi kelompok, maka yang pertama, temukan kelas desil dengan rumus letak D sama dengan I dalam kurung N+1 per 10. Nah, dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, kemudian 9. Nah, hitung batas bawah kelas yang disimbolkan dengan huruf B. Kemudian hitung panjang kelas yang disimbolkan dengan huruf P. Tambahkan kolom tabel frekuensi kumulatif karena dalam rumus akan ada frekuensi kumulatif sebelum kelas desil yang biasanya disimbolkan huruf FK. Selanjutnya, perhatikan frekuensi pada kelas desil yang biasanya disimbolkan dengan huruf FD, sehingga rumus yang digunakan yaitu DI sama dengan B plus P dalam kurung 10 in min K per D. I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya persentil. Nah, persentil ini merupakan bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar ini menjadi 100 bagian. Nah, untuk data tunggal, ini data telah diurutkan terlebih dahulu, kemudian cari letak persentilnya dengan rumus letak P sama dengan datum ke I
dalam kurung N plus 1 per 100. Nah, barulah dapat ditentukan nilai persentilnya. Untuk data dalam daftar distribusi frekuensi kelompok pun rumus yang digunakan juga sama seperti tadi dengan kuartil. Hanya saja bila kuartil data dibagi 4, maka persentil data dibagi 100. Untuk lebih jelasnya, maka lakukan saja langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, temukan kelas persentil dengan rumus letak B sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 100 dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 99. Nah, selanjutnya hitung batas bawah kelas yang disimbolkan dengan huruf B. Selanjutnya hitung panjang kelas yang disimbolkan dengan huruf P. Kemudian tambahkan kolom tabel frekuensi kumulatif karena dalam rumus akan ada frekuensi kumulatif juga sebelum kelas persentil yang disimbolkan dengan huruf FK. Kemudian perhatikan frekuensi pada kelas persentil yang disimbolkan dengan huruf FP sehingga rumusnya yaitu P sama dengan B plus P dalam kurung 100 in min K per P. Nah, I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 99. Selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Nah, selain ukuran pemutusan dan letak data, juga terdapat ukuran penyebaran data. Ukuran ini berguna untuk menunjukkan seberapa jauhnya suatu data menyebar dari rata-ratanya. Misalnya, kita hendak membandingkan tingkat produktivitas dua perusahaan tempe. Seumpama kita telah mendapatkan data bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki rata-rata produksi tempe 300 tempe dalam sehari. Namun, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki tingkat produktivitas yang sama, karena mungkin saja salah satu perusahaan cenderung lebih homogen atau jumlah produksi itu tidak jauh dari kisaran rata-rata. Sedangkan perusahaan lainnya cenderung heterogen. Nah, ini jumlah produksi tidak jauh dari kisaran rata-rata. Sedangkan perusahaan lainnya cenderung heterogen. Nah, ini jumlah produksi jauh dan sangat beragam dari kisaran rata-ratanya. Untuk itu, maka diperlukan ukuran penyebaran data untuk meneliti tingkat produktivitas kedua perusahaan tempe tersebut, yaitu ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama jangkauan data atau ring, yang kedua jangkauan antar kuartil, yang ketiga simpangan kuartil, yang keempat simpangan rata-rata, dan yang terakhir simpangan baku atau standar deviasi. Yang pertama jangkauan data atau ring. Nah, dengan menggunakan ring ini, maka dapat diketahui gambaran secara kasar tentang variasi suatu distribusi data. Nah, nilai ring ini sangat kasar karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang lain selain nilai ekstrimnya. Sehingga, jangkauan data ini merupakan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu data. Nah, untuk data tunggal dengan rumus R sama dengan X max dikurangi X min. Nah, untuk data kelompok ini menghitung jangkauan data yang disajikan dalam daftar distribusi frekuensi kelompok. Nah, ini ada dua cara. Yang pertama, menghitung nilai tengah tiap kelas dengan nilai terkecil dan terbesar dulu. Jangkauan datanya adalah selisih antara nilai tengah pada kelas dengan nilai terbesar dan nilai tengah pada kelas dengan nilai terkecil. Itu dirumuskan dengan R sama dengan XI
dalam kurung max dikurangi xi dalam kurung min. Nah, yang kedua, menghitung batas bawah kelas dengan nilai terendah dan batas atas dengan nilai tertinggi kelas pada data tersebut. Nah, jangkauan datanya ini selisih antara batas bawah kelas dengan nilai terendah dan batas atas dengan nilai tertinggi. Sehingga dirumuskan I sama dengan BA dalam kurung max dikurangi BBI dalam kurung min. Nah, keterangannya yaitu I itu merupakan kelas, BB itu merupakan batas bawah, BA itu batas atas, XI itu nilai tengah suatu kelas. B. Jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan antar kuartil ini merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Sedangkan simpangan kuartil ini merupakan setengah dari jangkauan antar kuartil. Simpangan kuartil ini merupakan transformasi dari jangkauan kuartil yang digunakan untuk menjelaskan variabilitas karena semi kuartil lebih terfokus pada pertengahan atau 50%-nya dari distribusi, sehingga kondisi kurang dipengaruhi oleh skor yang ekstrim, sehingga rumusnya QR sama dengan Q3 dikurangi Q1, sehingga QD sama dengan setengah dalam kurung Q3 dikurangi Q1. Keterangannya QR sama dengan jangkauan antar kuartil, QD ini merupakan simpangan kuartil. Selanjutnya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan rata-rata hitung nilai absolut simpangan. Nah, untuk menutup kekurangan dari nilai ring, maka bisa dihitung nilai simpangan rata-ratanya. Nah, simpangan rata-rata ini memperhitungkan nilai-nilai lain selain nilai ekstrim distribusi data. Nah, sehingga simpangan rata-rata ini dirumuskan dengan SR sama dengan sigma XI dikurangi X bar dibagi N. Nah, keterangannya yaitu SR sama dengan simpangan data, SI itu nilai data keberapa, X bar itu banyaknya data, F merupakan frekuensi data keberapa. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku ini paling banyak digunakan dalam ukuran penyebaran data. Dengan menggunakan simpangan rata-rata ini, hasil pengamatan penyebaran sudah memperhitungkan seluruh nilai yang ada pada data. Namun, karena dalam perhitungan menggunakan nilai absolut, maka tidak diketahui arah penyebarannya, sehingga perlu digunakan simpangan baku karena simpangan baku ini memuat nilai pangkat 2 dari skor simpangan. Nah, simpangan baku ini merupakan ukuran penyebaran yang paling teliti. Nah, dalam simpangan baku ini dikenal istilah ragam atau variasi. Sebenarnya yang merupakan ukuran simpangan adalah simpangan baku. Tapi karena variasi merupakan ukuran pangkat 2 dari simpangan baku, maka variasi pun dianggap sebagai ukuran penyebaran data. Jadi untuk mempermudah dalam menghitung simpangan baku ini, maka perlu disusun suatu tabel yang mengandung simpangan setiap skor dengan rata-ratanya dan kuadrat simpangan setiap skor dengan rata-rata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.